Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi fisika kelas 12 tentang radiasi elektromagnetik yang disusun oleh Suryaman dan Fikri Atharul Fat. Radiasi elektromagnetik submaterinya yaitu yang pertama hipotesis Maxwell, kedua spektrum gelombang elektromagnetik, tiga manfaat gelombang elektromagnetik, keempat dampak gelombang elektromagnetik, kelima sumber radiasi elektromagnetik. Hipotesis Maxwell. Teori Maxwell dikemukakan pada 1864 oleh fisikawan Inggris James Clerk Maxwell, yaitu teori yang menyebutkan bahwa cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Gelombang yang dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnetik ini disebut gelombang elektromagnetik. Maxwell mengemukakan sebuah hipotesis yang berbunyi, perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan, dan sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Hipotesis yang dikemukakan Maxwell mengacu pada dasar hukum tentang listrik magnet seperti hukum Coulomb, yaitu muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Hukum Biot-Savart dan hukum Ampere, yaitu arus listrik atau muatan listrik yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Hukum Faraday, yaitu perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik dan perubahan medan listrik dapat menghasilkan gaya gerak listrik GGL induksi. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, ultraviolet. Lihat tabel di samping untuk memberikan gambaran mengenai jenis-jenis spektrum gelombang elektromagnetik yang biasanya berhubungan dengan berbagai interval, frekuensi, dan panjang gelombang. Interval ini sering tidak terdefinisikan secara benar dan kadang-kadang tumpang tindih. Misalnya gelombang elektromagnetik yang kira-kira 0,1 nanometer biasanya disebut sinar X, tetapi jika gelombang ini berasal dari radioaktif nuklir disebut sinar gamma. Mata manusia peka terhadap radiasi atau gelombang elektromagnetik dari kira 400 hingga 700 nanometer, suatu jangka yang disebut cahaya tampak. Manfaat gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio untuk komunikasi radio, satelit, dan lain hal. 2. Gelombang mikro pemanas microwave, komunikasi radar, gelombang radar. 3. Gelombang inframerah. 4. Gelombang kontrol terapi fisik, fotografi daerah, dan alam memotret dalam kabut. 4. Sinar tampak, membantu penglihatan mata pengguna sinar laser. 5. Sinar ultraviolet, keaslian tanda tangan di bank, fotosintesis tumbuhan pembentukan vitamin D. 6. Sinar X, memeriksa barang di bandara, analisis struktur bahan, memotret organ dalam kedokteran, mendeteksi keretakan pada logam. 7. Sinar gamma, terapi kanker, sterilisasi makanan, pembuatan varietas tanaman unggul, mendeteksi keretakan, mengurangi populasi hama. Bahaya radiasi elektromagnetik. 1. Pada laptop dan perangkat Wi-Fi, yaitu menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual-mual. 2. Pada handphone, mengurangi produksi sperma, mengganggu ingatan manusia, menyebabkan kanker otak. Yang ketiga, pada komputer, rabun mata, katarak, epilepsi. Dan yang keempat, pada televisi, yaitu sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka pada retina mata. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Bentuk gelombang elektromagnetik hampir semua seperti bentuk muatan energi listrik dan magnetik, di mana medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet. Yang keduanya menuju ke arah gelombang seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sifatnya termasuk gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama seperti gelombang transversal. Tidak membawa massa namun membawa energi. Energi yang dibawa sebanding dengan besar frekuensi gelombang. Medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan sefase, memiliki momentum.
Sumber radiasi elektromagnetik berasal dari cahaya sinar matahari spektrum. Cahaya matahari dapat diuraikan. Pada gambar radiasi elektromagnetik sinar putih dalam sebuah prisma atau optik yang terurai menjadi beberapa cahaya yang terpisah.